Ada lagi juga berversi bahwasanya laler mengeng itu mempunyai tuah atau angsar, yaitu sebagai pengasihan yang sangat kuat, atau boleh dikatakan pengasihan hitam. Kenapa dikatakan pengasihan hitam, Mas? Oh, karena apa? Orang yang terkena daya magic atau daya magis dari keris dapur laler mengeng, dia akan mencintai bahkan tergila-gila pada orang yang mempunyai keris laler mengeng itu. Walaupun orang itu jelek kelakuannya, jelek rupanya, dia tidak peduli. Nah, itu saking dahsyatnya dari keris dapur laler mengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Amin ya Allah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin longsor, topan, gempa, penyakit, kemudian ekonomi, ya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta mendapatkan ganjaran berupa bonus pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala berupa penyakit dan sakit, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sulit ekonominya, rezekinya sedang seret, usahanya sedang pailit, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah sampai ke anak cucu, ya. Berbanding terbalik, yang tadinya hutangnya banyak diganti menjadi tabungannya banyak dan bisa dinikmati sampai ke cucu, ya. Bisa berkah, bisa sampai ke akhirat, karena pada dasarnya harta benda kita bisa menemani kita ke akhirat jika kita disalurkan kepada hal-hal yang betul, berbagi dengan yang lain, disodakohkan, diwakafkan, dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar satu bilah dapur keris langka, ya. Dan keris ini dulunya adalah hanya dimiliki seorang raja, sahabat Pusaka Jawa, seorang raja, dan jarang dikeluarkan keris ini. Kalau dikeluarkan itu biasanya akan ada satu tragedi. Wih, ngeri ya kerisnya. Ya, kerisnya banyak sih, ada yang look 3, look 5 sampai look 7, bahkan ada yang lurus. Yang pada umumnya adalah kerisnya lurus, dan yang saya akan babar adalah ini adalah kerisnya lurus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, nanti kita akan bahas step by step, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran saya dalam memaparkan, ya. Mudah-mudahan menjadi ladang atau ilmu yang bermanfaat buat saya, buat sahabat, juga ladang jariah buat saya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur laler mengeng. Nah, kalau bicara tentang laler mengeng, laler itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia lalat, hewan lalat. Mengeng artinya mendengung. Kenapa kok leluhur kita, empu-empu kita menamakan dengan dapur laler mengeng? Terus kapan dapur laler mengeng itu mulai ada? Ya, sahabat Pusaka. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil pusakanya, ya. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Ya, di dalam warongko ini ada dapur keris laler mengeng, tangguh, sangat sepuh, ya. Nah, kita bahas dulu tentang warongkonya. Ini adalah Ladrang Surakarta Wondo Kasatriyan. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok Bunton Kuningan Lamen, ya. Kemudian kalau kita lihat dari motif bunga di sini adalah ini Lungwidasari, sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah pendok Bunton Lungwidasari. Kemudian kita lihat mendaknya, ini adalah mendak motif Buddha polosan dari bahan kuningan. Untuk handle-nya ini adalah handle Deder Nunggak Semi Surakarta motif canteng atau wanda canteng. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baunya wangi, sahabat Pusaka Jawa, padahal saya nggak kasih minyak. Berarti dulunya mungkin
diminyakin kali ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan ke depan kamera. Oke. Ciri-ciri dari dapur keris laler mengeng adalah bilahnya lurus, biasanya adalah tipis atau datar, rata tanpa odo-odo. Kemudian gandiknya agak panjang, ya. Kemudian kembang kacangnya terbalik, tidak menonjol keluar gandik. Ya, kan ada yang kembang kacang gelung wayang sini gelung keluar kan. Kalau ini tidak, sahabat Pusaka Jawa. Ya, tidak keluar gandik atau melainkan masuk ke dalam. Nah, dengan panjang bilah yang pada umumnya ya standar, kemudian mempunyai gandik yang panjang, ya, gandik yang agak panjang, kemudian kembang kacangnya ke dalam, tidak keluar seperti pada umumnya kembang kacang. Kemudian di sini juga memakai pejetan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, itu saja. Nah, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini adalah Nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilah ada 6. Nyujen, Anggaba Kopong, Ambu Tutumo, ya, kemudian Ngudup Gambir, Nugi Pinetan, dan Ngumyang. Nah, kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah karena ini lurus rata, ini adalah gonjo wuwung jenisnya. Tapi karena di sini ada garis satu di tengah, garis satu horizontal di gonjo. Ini sahabat Pusaka Jawa, ya. Ini adalah jenisnya gonjo kendit mimang. Oke ya, gonjo kendit mimang. Sekarang kita bahas tentang sekar kacangnya. Sekar kacangnya yang saya bilang tadi, ini sekar kacangnya hampir mirip dengan sekar kacang Panji Penganten, karena ada dapur Panji Penganten yang sekar kacangnya seperti ini. Tapi kalau Panji Penganten itu biasanya, sahabat Pusaka Jawa, itu di sini ada sogokan rangkap, ini tidak ada sogokan rangkap. Kemudian ini dibikin kembang kacang ke atas, malah ke dalam. Ini berarti ikutnya adalah laler mengeng. Karena pada umumnya juga ada laler mengeng yang modelnya adalah di sini kembang kacangnya agak ke atas. Coba saya ambil contohnya. Saya punya keris dapur laler mengeng yang lain. Nah, seperti ini. Biasanya dapur laler mengeng seperti ini. Artinya ininya ke dalam. Sekar kacangnya ke dalam, gelung ke bawah dalam. Ini sama, tapi beda empu aja. Kalau ini Kamardikan garap halus. Ini dulu saya beli bilahnya saja lumayan lah harganya. Karena saya suka ketika teman dari Kendal datang ke Tegal, kemudian saya melihat suka besinya yang abu-abu. Ini kalau dirangani pasti kelengan, ternyata betul. Kemudian saya sandangi, ya, jadinya seperti ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya, ini ikutnya belumbangannya karena tinggi, ini ikutnya adalah adeg bata atau seperti batu bata yang diberdirikan. Oke, kita bahas lagi tentang pamornya. Kalau lihat kita dari pamornya, ini seperti pamor yang semen, tahu semen, acian yang dikasih air kemudian ditumpahin. Nah, ini adalah pedaringan kebak. Ya, tuah atau angsa dari pedaringan kebak adalah sebagian pencinta keris beranggapan agar si pemilik pamor pedaringan kebak menjadi orang kaya. Artinya dalam mencari rezeki dia mudah. Pedaringan adalah nama tempat nasi, tempat beras. Kebak artinya penuh. Ya, makna simboliknya adalah kalau sekarang mapan secara materi maupun sandang pangan pun mapan. Ya, sandangnya ada, pangannya ada, ya, papannya, rumahnya pun punya. Artinya tidak kekurangan. Itu makna simboliknya adalah sebagai bentuk doa dari sang empu berupa kekayaan. Jadi orang yang mapan, yang kaya.
sahabat Pusaka Jawa ya. Karena kayaknya setiap manusia di dunia ini, hampir tidak semua, kayaknya pengen hidup enak secara materi maupun nanti secara ukhrawinya di dunia, di akhirat pun nanti saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, artinya bahagia di dunia juga bahagia di akhirat, seperti itu. Nah, karena kebahagiaan kita di akhirat juga ditentukan dengan amal ibadah kita. Maaf nih, kita boleh cita-cita menjadi orang kaya, ya, ikhtiarnya kita bekerja, ya, ikhtiar dohirnya kita bekerja, ikhtiar batinnya kita berdoa, juga minta doa kepada orang tua, kepada para masyayikh, ustadz, asatidz ya, ataupun pada, kalau orang dulu mungkin pada empu, karena empu pada zaman dahulu adalah orang yang dituakan dan mumpuni secara keilmuan batin maupun secara keilmuan skill, yaitu dalam membuat seni tempa senjata. Kemudian doanya dimasukkan ke dalam bilah keris. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, dengan lambang pamor pedaringan kebak, doa dan harapan sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik pamor pedaringan kebak itu mempunyai satu kecukupan materi. Makna simboliknya adalah menjadi orang yang kaya, pedaringan kebak itu. Dan juga pedaringan kebak juga ada doa yang terselip yang konon katanya adalah untuk protek, untuk perlindungan dari hal-hal yang negatif. Tidak cuma kerezekian saja, yang artinya ACDC. Ya, sekarang kita bahas tentang pedaringan kebak, sejenisnya pamor apa? Pedaringan kebak juga ini adalah tergaris pamor mlumah. Artinya siapa saja boleh memilikinya dan tidak memilih. Ya, pamor mlumah rata-rata ya biasanya umumnya itu pamor tidak memilih, siapa saja bisa memilikinya. Nah, sekarang kita bahas tentang makna dari dapur lurus atau lajer. Ini kalau lurus kan kalau bahasa Jawanya lajer, ya. Nah, ini adalah tuah atau angsarnya adalah perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kekuatan iman dan keteguhan hati. Agar supaya si pemilik ini mempunyai kekuatan iman. Ketika imannya sudah kuat, insya Allah, Allah akan memberikan satu keteguhan hati agar kita tidak berbuat hal yang menyimpang, entah dari norma agama maupun norma pemerintahan. Allahumma ja'alna minhum, semoga anak cucu kita dijaga dari hal-hal yang negatif. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, jadi diharapkan ketika proses untuk mencari nafkah atau kehidupan sehari-hari, orang itu mempunyai satu kekuatan iman dan keteguhan hati. Ketika jadi seorang pedagang, jadi pedagang yang baik, tidak mengurangi timbangan. Ya, dia malah memberikan harga yang murah, kualitas yang bagus, akhirnya rame. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah rame, maka uangnya pun terkumpul. Akhirnya apa? Pedaringan kebak, dan setelah pedaringan kebak pun bisa untuk beli yang lain-lain karena di rumah masih ada stoknya. Ya, berlimpah rezekinya. Kalau sekarang ya bahasanya ATM-nya kebak, ya. Sekarang orang kan banyak kan menyimpan uang daripada menyimpan beras, seperti orang dulu punya lumbung, ya, lumbung padi seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang dapur laler mengeng, nah, laler mengeng sendiri, laler mengeng itu berasal dari kata laler adalah lalat bahasa Indonesianya, mengeng adalah berdengung bahasa Indonesia, jadi lalat yang berdengung. Nah, kalau kita dilihat dari laler mengeng ini ada beberapa versi, ada dua versi. Pertama, versi yang sangat ekstrim, yaitu di mana ketika laler mengeng atau lalat hijau, ya, atau laler wilis itu berdengung, berarti disitulah ada satu makanan dia. Kita ketahui lalat hijau itu biasanya lebih menempel pada bangkai. Nah, dulu dapur laler mengeng ini adalah hanya miliknya seorang raja dan kenapa jarang ditemui dapur laler mengeng? Karena ini hanya milik seorang raja dan dikeluarkan tidak sembarangan. Ketika dikeluarkan berarti dia harus mendapatkan satu jatah, yaitu Rojopati, ada yang dipidana atau dihukum. Karena dulu pada masa pemerintahan Amangkurat I, konon katanya ketika mengeksekusi lawan-lawan politiknya yang tidak sepaham dan sejalan dengan beliau mengeksekusinya dengan dapur keris laler mengeng. Ya, yang konon katanya kan kita ketahui, jadi
laler mengeng itu mempunyai daya spiritual atau daya magic yang sangat kuat, magis yang sangat kuat, karena yaitu tadi diperuntukannya ketika dihunuskan harus ada yang dimakan, seperti itu. Sangat ngeri ya, umumnya untuk pemberontak ya, ataupun ya lawan-lawan politik yang tidak berseberangan lah, kemudian dieksekusi menggunakan laler mengeng. Ya, jadi laler mengeng itu kita ketahui lalat itu atau laler itu akan berkumpul ketika ada bangkai atau mayat. Ya, dia akan bergelubung, berdengung, dia akan memanggil teman-temannya. Makanya dapur laler mengeng, orang banyak bilang ada satu keangkeran, kengerian, kepedihan, kesedihan di dapur laler mengeng. Ya. Kemudian ada yang bilang lagi tidak lagi, karena laler mengeng melambangkan satu keindahan. Ketika laler wilis, lalat hijau berkumpul, maka akan terlihat gemerlap, warnanya kena cahaya. Ini ada makna filosofinya. Jadi begini, karena saking kuatnya dapur laler mengeng, ya, dulu pada saat masa pemerintahan Amangkurat I kan terkenal dengan banyak mengeksekusi lawan politiknya. Agar masyarakat tahu, tidak menjadi satu hal yang mengerikan, ya, ketika dieksekusi masyarakat tahu, karena dengan lambang filosofi laler mengeng, yaitu lalat yang hijau gemerlapan, jadi tertutupilah satu kesalahan agar terlihat indah. Paham? Jadi ketika berbuat satu kesalahan tapi tidak terlihat dipoles, dipolitisir agar terlihat oh ya memang ini hal yang lumrah, karena yang namanya orang berbuat salah pun ada hukumannya, ada sanksinya, seperti itu. Nah, ada lagi juga berversi bahwasanya laler mengeng itu mempunyai tuah atau angsar, yaitu sebagai pengasihan yang sangat kuat, atau boleh dikatakan pengasihan hitam. Kenapa dikatakan pengasihan hitam, Mas? Karena apa? Orang yang terkena daya magic atau daya magis dari keris dapur laler mengeng, dia akan mencintai bahkan tergila-gila pada orang yang mempunyai keris laler mengeng itu. Walaupun orang itu jelek kelakuannya, jelek rupanya, dia tidak peduli. Nah, itu saking dahsyatnya dari keris dapur laler mengeng. Jadi keris laler mengeng ini jarang ditemui atau sangat langka di pasaran, tapi setiap raja pasti mempunyainya, karena raja mempunyai keris laler mengeng ini adalah untuk satu keperluan yang sangat urgent, sangat penting, dan ketika dikeluarkan pun harus membawa rojopati, konon katanya seperti itu. Ya, sangat ngeri. Tapi kalau kita lihat dari makna filosofi dan yang lainnya, ya nanti kita rangkum. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kalau kita bahas secara keseluruhan dengan dapur laler mengeng, kemudian dengan pamor pedaringan kebak, ya. Kemudian ini ada pamor gonjo kendit mimang. Pamor gonjo kendit mimang, tuah atau angsarnya adalah agar si pemilik pamor gonjo kendit mimang adalah hartanya terjaga dari pencurian. Makanya dulu sering pamor yang gonjo kendit mimang seperti ini itu disimpan di rumah agar harta tidak kebobolan oleh maling ataupun perampok. Ya, semua yang melindungi Allah Subhanahu wa taala, ini hanya ikhtiar doa yang disematkan pada gonjo dengan lambang kendit mimang, seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, berarti doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah orang ini menjadi orang yang kaya raya, ya, menjadi orang yang kaya raya, kemudian hartanya pun terjaga dari pencurian, hal-hal yang negatif. Kemudian ketika dia menjadi seorang yang kaya raya, dia juga tidak lepas dari Tuhannya, karena di sini ada lambang lurus adalah untuk kekuatan iman dan keteguhan hati. Nah, kalau kita melihat dari dapur laler mengeng yang tadi dibilang ada satu pengasihan hitam, artinya ketika orang yang memiliki dapur ini, orangnya jadi kaya raya, ya, jadi kaya raya, terus hartanya terjaga, kemudian dia kena goda, artinya manusia kan ada yang berbuat khilaf, artinya dia menggunakan satu kekayaannya untuk hal yang negatif, ya, umpamanya na'udzubillah min dzalik, buat madon, buat minum, seperti itu. Nah, itu dengan tuah atau angsar dapur pamor laler mengeng, pengasihan yang sangat kuat, orang menutup mata tetap mencintai dia, ya, sahabat Pusaka, tetap mencintai dia. Aduh, ngeri sekali ya.
Jadi istilahnya orang kalau sudah jatuh cinta, bahasanya adalah tai kucing pun rasa coklat. Nah ini tuah atau angsar dari dapur laler mengeng. Artinya orang bisa kalau sudah terkena bisa tergila-gila. Entah itu mau buruk, mau orangnya buruk rupa, kelakuannya naudzubillah min dzalik bejat. Kemudian tapi orang tetap menyukainya. Nah ini dapur laler mengeng. Ya mudah-mudahan tidak ya, umpamanya nih kita menjadi orang yang baik dengan pegang keris laler mengeng, menjadi orang baik, kemudian ya orang tambah cinta di sini karena di sini ada satu pengasihan. Doa pengasihan apa ya? Berarti doa agar orang banyak mencintai kita, mengasihi kita ya. Sahabat pusaka, kalau kita lihat dari selorok besinya sahabat pusaka Jawa ini adalah hitam kebiruan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya yang kaku, besinya pun keputihan ya sahabat pusaka Jawa. Nih saya kedepankan. Pasikutannya kaku dan kasar ya. Besinya cenderung kering dan keputihan. Ini kan besinya terlihat kering sahabat pusaka Jawa dan keputihan. Pemunculan pamor yang tidak direncanakan karena pamor poswuta pedaringan kebak pun sama ya. Pamor yang menancap pada pandes pada bilah adalah pamornya pandes kokoh ya. Kemudian pamornya tergolong gaji. Sahabat pusaka Jawa lihat. Gaji, tahu gaji? Gaji adalah jenengan tahu bakso, makanan bakso kan ada gaji, ada lemak. Yang biasanya kalau di itunya itu gaji lemak. Nah, seperti ini bentuk gaji. Pamornya gaji, kalau orang Jawa ngomong gaji seperti lemak. Ini adalah es. Kemudian dengan lihat ini gandiknya ya. Gandiknya yang lonjong begini. Ini adalah tangguh Pajajaran, estimasi Pajajaran sahabat pusaka Jawa. Estimasi tangguh Pajajaran ya, Pajajaran tergolong tangguh sangat sepuh sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang Pajajaran, Pajajaran kita empunya banyak, ada empu Kuwung ya, ada Keleng, Nimbok Sombro, ada Loning, terus ada empu Angga 5 ya. Kemudian ada empu Siung Wanara, ada empu Anjani, kemudian ada empu Pagelen, kemudian satu lagi empu siapa ya? Sikir Tapan. Ada 9 yang masyhur. Nimbok Sombro hijrah ke Tuban ya. Kemudian empu Anjani pun pindah ke Tuban. Ya, empu Angga pun sama Ki Kuwung pun pada pindah ke Tuban ke sana. Karena dulu Pajajaran runtuh ketika diekspansi oleh Mojopahit. Ya, akhirnya kan terjadi satu bukan apa ya, bukan mungkin agak karena habis kalah kan posisinya secara ekonomi pun tidak maksimal. Akhirnya empu-empu yang masyhur di kerajaan Pajajaran pun pindah ke Tuban yang pada waktu itu menjadi satu sentra bisnis, sentra pemerintahan yang terkenal. Mungkin kalau sekarang Indonesia Jakarta seperti itu, dekat dengan pemerintahannya seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa ya, jadi Pajajaran juga adalah tangguh-tangguh yang sangat sepuh, empunya pun empu yang mumpuni. Dan di Jawa Timur sana ya, di Tuban, sampai kalau kita tarik garis ke bawahnya, itu empu-empu yang masyhur yang menjadi andalan kerajaan-kerajaan setelah itu. Entah itu di Mataram, Mojopahit, ya rata-rata dari empu Pajajaran, sahabat, anak keturunannya. Ya sahabat pusaka Jawa ya, Ki Gede Tawang ya, Ki Gede Tawang ya anaknya ini Nimbok Sombro ya. Ya kan nanti ada empu Jigja seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari ini besinya ya, kalau kita centrikan nyaring, ini digesekin dong, ya enak banget, ringan, tangtingannya ringan ya, tangtingannya ringan. Ini saya dapat lokasian sahabat pusaka Jawa, dan orang mungkin banyak yang tidak suka, tapi kalau orang yang cinta dengan Tosan Aji sudah memiliki banyak, pasti akan menjadi satu kebanggaan punya dapur keris laler mengeng, karena ini keris adalah keris hanya dimiliki oleh seorang raja saja
ya hanya dimiliki oleh seorang raja saja. Jadi kalau orang yang bermain antikan pun pasti akan senang. Karena apa? Karena mencari dapur laler memenget yang sepuh itu sangat susah. Kalau yang kamardikan seperti ini, sahabat Pusaka Jawa, ini kamardikan. Ya, laler mengen tadi sudah saya sampaikan, walaupun di buku pakem adalah dapur lurus, tapi kenyataannya di lapangan ada yang dapur luk 5, luk 3 sampai luk 7. Ini saya hitung berapa nih? I ol san se ul yu ci kan? Ya. 7. Ya. 7 ini. Inilah contoh, tapi ini adalah kamardikan garap halus, sahabat Pusaka Jawa. Garap halus. Ya, kita tidak cuma punya yang sepuh saja, tapi juga kita harus punya yang kamardikan. Agar kita bisa mempelajari jenis-jenis besi yang sepuh maupun yang baru. Ya, jangan sampai keblondrok. Itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.